Betapa banyak orang yang minta doa kepada Kanjeng Rasul agar gugur menjadi syahid. Banyak loh. Banyak. Bahkan Khalid bin Walid itu cita-citanya adalah gugur di medan perang. Di medan perang gitu loh. Tapi beliau mati di atas kasur gitu loh. Jadi Khalid bin Walid itu begitu semangat untuk bisa gugur di medan perang. Tapi takdir Allah Ta'ala, beliau itu wafat di atas kasur. Salah satu rahasianya adalah bahwa wal katibina ini ataf kepada al-musdiril bidi humram ba'dama waradat. Karena itu i'rabnya jer. Wal katibina, bala tentara Kanjeng Rasul itu adalah orang-orang yang pandai menulis bisumril khatti, dengan mata tombak dari negeri Khat. Di Bahrain itu ada sebuah wilayah bernama Khat. Wilayah ini memproduksi tombak-tombak paling andal, tombak-tombak pilihan. Mata rokat, tidaklah meninggalkan aqlamuhum, apa pena-pena mereka al-katibin, harfa jismin, terhadap huruf jisim, ghairu munajimi, yang tidak bertitik. Ini khas dari bahasa puisi, bahasa simbolik. Pertama, berkaitan dengan senjata yang dipergunakan di dalam peperangan, yaitu tombak. Tombak. Ya. Ketika Sayyidina Hamzah meninggal, itu kena tombak pendek dari seseorang bernama Wahsy yang waktu itu belum masuk Islam. Nanti di kemudian hari, Wahsy ini yang menombak Sayyidina Hamzah, Sayyidus Syuhada, itu akhirnya masuk Islam. Tapi ketika masuk Islam, suatu saat Wahsy ini berada di hadapan Kanjeng Rasul. Beliau bersabda, engkau memang sudah masuk Islam, tapi tolong jangan sering-sering di depanku, aku ingat pamanku. Jadi ini sisi-sisi kemanusiaan Nabi ya. Aku ingat pamanku, Sayyidina Hamzah ya. Oke. Memainkan tombak itu merupakan kepiawaian dari bala tentara Kanjeng Rasul. Salah satu senjata di peperangan yaitu tombak itu. Nah, para bala tentara Nabi itu ya, ketika berperang, mereka menggabungkan dua kecerdasan sekaligus. Pertama, kecerdasan emosional dengan menggunakan senjata dan gerakan-gerakan anggota tubuh yang lihai. Yang kedua, tentu saja kecerdasan spiritual. Jadi tergabung di dalam diri mereka kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial. Kecerdasan emosional itu dalam rangka memenangkan pertarungan, dan kecerdasan sosial itu dalam rangka kemulusan rohani mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betapa merupakan perpaduan yang sangat solid, yang sangat indah mereka itu. Jadi mereka adalah para pahlawan pilih tanding. Nah, peperangan itu ya, kalau bagi kita, itu tidak lain adalah merupakan peristiwa yang lebih banyak mengerikan ketimbang keindahannya. Ya tahu? Makanya kemudian bisa diterima secara rasional kalau ada banyak orang yang kabur dari peperangan. Dan Nabi menyatakan itu merupakan salah satu dosa besar, kabur dari peperangan itu. Jadi bagi diri kita mungkin lebih banyak kengeriannya ketimbang pengharapannya.
Tapi bagi bala tentara Nabi, kengeriannya itu tidak ada sama sekali. Rasa takut mereka tidak ada sama sekali. Sementara pengharapan mereka dibuka lebar-lebar untuk mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala lewat pintu peperangan. Jadi karena itu ya, kalau kita hanya membaca kisah peperangan, suatu saat kita dihadapkan, belum tentu kita memiliki keteguhan hati. Boleh jadi kocar-kacir sebelum menyaksikan musuh. Ya, karena itu kemudian para ulama ya membahas tentang peperangan dalam Islam itu dengan mengutip ahlu thuwur. Ahlu thuwur itu adalah orang-orang yang pernah terlibat langsung dalam peperangan itu. Itu sah untuk dikutip. Kenapa? Karena mereka mengalami, bukan hanya teori semata-mata. Mereka itu adalah orang-orang yang mengalami. Nah, karena itu kemudian kenapa bala tentara Kanjeng Rasul itu kok memiliki tingkatan rohani yang tinggi gitu ya? Karena dengan di backup oleh Kanjeng Rasul, mereka itu tidak memiliki rasa takut kepada makhluk. Jadi mereka itu paling la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itu tokoh-tokohnya la khaufun alaihim walahum yahzanun itu. Jadi karena itu kemudian kenapa kita mendengarkan kisah-kisah betapa banyak orang yang minta doa kepada Kanjeng Rasul agar gugur menjadi syahid. Banyak loh. Banyak. Bahkan Khalid bin Walid itu cita-citanya adalah gugur di medan perang. Di medan perang gitu loh. Tapi beliau mati di atas kasur gitu loh. Jadi Khalid bin Walid itu begitu semangat untuk bisa gugur di medan perang. Tapi takdir Allah Ta'ala beliau itu wafat di atas kasur. Salah satu rahasianya adalah bahwa di kopiahnya Khalid bin Walid itu ada selembar rambut Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Jimat paling jimat itu. Selembar rambut dari orang paling diberkati di dunia adalah jimat paling jimat. Lebih jimat ketimbang sabuk yang segini. Lebih jimat itu. Jadi karena itu apapun yang pernah bersentuhan dengan beliau itu sangat diberkati. Nah, kalau apapun yang bersentuhan dengan beliau atau merupakan bagian dari beliau itu sangat diberkati, apalagi orang yang hatinya berkelindan karena cinta kepada beliau, sangat diberkati. Sangat diberkati hidupnya. Oke. Mereka, bala tentara Kanjeng Rasul itu tidak memiliki rasa takut sama sekali. Nah, yang paling pemberani tentu saja adalah tauladan kita. Nabi Muhammad SAW itu sendiri paling pemberani. Ada beberapa pengakuan sahabat bahwa di dalam pertempuran, mereka ketika merasakan pertempuran itu genting, mereka ini berlindung di belakang Nabi loh. Berlindung di belakang Nabi. Nabi itu tidak pernah mundur satu langkah pun dalam peperangan. Jadi keberanian beliau adalah keberanian paling puncak yang dimiliki oleh seluruh makhluk di dunia. Tapi bersamaan dengan itu, kasih sayang beliau adalah paling puncak dibandingkan seluruh kasih sayang semua makhluk di dunia. Mana yang lebih banyak prosentasenya antara sikap tegas beliau dengan kasih sayangnya, sebagaimana Allah Ta'ala lebih luas kasih sayangnya, lebih luas rahmatnya. Hanya sesekali Allah Ta'ala murka, hanya sesekali juga Kanjeng Rasul murka. Selebihnya adalah belayan kasih sayang untuk makhluk-makhluk Tuhan semesta alam. Nah itu ya, itu merupakan tauladan dari kearifan. Orang kalau tidak pernah marah, pasti orang itu memiliki kekurangan psikis. Tapi kalau marah-marah terus, lebih banyak kekurangannya lagi. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Itu lama-lama stres itu.